Karumpul kumpul, lur kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini dia nih menu yang spesial banget ya. Ini dia nasi goreng kecap satset anti ribet. Ini tuh wangi parah lur, Masya Allah tabarakallah. Rasanya juga juara menggoda iman banget. Ini wajib kalian coba ya. Ini aku terinspirasi dari Kak aku Syak kemarin-kemarin itu bikin nasi goreng satset anti ribet. Aduh, ini ala aku ya, yang nasi goreng kecap ini benar-benar rekomendasi untuk kalian coba. Aku akan share untuk cara membuatnya sama kalian biar kalian bisa membuatnya juga di rumah ya. Langsung aja gaskan, gaspol aja yuk. Dilanjut yuk. Nah, langsung aja ini kita sediakan untuk bintang utamanya yaitu nasi ya. Aku pakai nasi tadi pagi ya lur, atau kalian boleh pakai nasi perak boleh. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini simple banget. Kita sediakan untuk 3 siung bawang merah. Kita akan iris-iris kecil-kecil memanjang seperti ini, tipis-tipis ya. Ini kenapa harus potongnya itu memanjang seperti ini, biar rasa dan aromanya itu makin keluar dengan paripurna ya lur. Kemudian kalau udah kita potong-potong ini untuk si bawang merahnya, aku juga sediakan untuk si bawang putih kira-kira 3 siung juga. Kemudian kita akan potong-potong iris-iris kecil-kecil memanjang lagi. Ini untuk kira-kira 1-2 porsian ya lur. Kalau kalian mau bikin banyak, untuk bahan-bahannya bisa kalian kali lipatkan. Kita kembali aja, ini aku punya untuk toppingnya 4 batang sosis otak-otak ya. Kalau kalian mau pakai sosis sapi, sosis ayam atau sosis lainnya boleh-boleh aja. Ini aku pakai 4 buah atau 4 lonjor ya, kalau kata orang Prancis. Ini kita potong-potong iris-iris kecil-kecil aja. Ini opsionalkan aja untuk bentuk dan ukurannya aja ya lur. Ini kalau aku seperti ini, bulat-bulat kecil-kecil seperti ini. Kemudian kalau udah kita potong-potong, kita sisihkan aja. Kita sediakan untuk wajan dan kasih sedikit minyak goreng ya lur. Kita panaskan untuk minyak gorengnya sampai benar-benar panas. Kalau udah panas, masukkan untuk bawang merah, bawang putih yang udah kita iris-iris. Kalau kalian suka pedas, boleh ditambahkan lagi untuk cabai rawit atau irisan cabai rawit ya lur. Ini masukkan juga untuk potongan si sosis otak-otaknya juga ya. Kita goreng bersamaan. Ini kita tumis sampai harum mewangi, dan untuk si bawang-bawangannya layu ya lur. Kalau udah, kemudian kita sediakan ini untuk si nasinya ya lur. Ini nasinya aku pakai nasi yang tadi pagi. Kalau kalian ada beras perah atau beras nasi kemarin, boleh-boleh aja. Ini kira-kira 3 centongan ya lur, atau setara 1-2 porsian, cukup lah ya. Ini kembali lagi kepada si wajan. Ini kita tumis-tumis ya sampai benar-benar harum mewangi ya lur. Pastikan ini Masya Allah tabarakallah, wangi bawangnya itu harum mewangi. Kalau udah, kita sediakan untuk 1 butir telur ya. Ini biar ada rasa-rasa gurihnya juga untuk si telurnya. Aku pakai 1 butir. Kalau kalian mau bikin yang spesial pakai 2 butir atau 3 butir, boleh-boleh aja ya lur. Tapi karena aku adanya 1, jadi aku pecahkan 1. Ini kita tumis-tumis sampai harum mewangi ya lur. Dan si telurnya juga matang ya. Bisa kalian lihat untuk si telurnya juga berubah warna jadi putih seperti ini dan kuningnya. Kalau udah, kita akan masukkan aja untuk si nasinya. Ini aku pakai nasi 3 centongan ya semuanya. Kalau udah, kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya lur untuk si nasi dan juga si bumbu-bumbunya, si telur, si bawang-bawangannya. Ini kalau kalian suka pedas seperti yang aku bilang ya, kalian boleh tambahkan irisan cabai rawit atau cabai yang lainnya. Karena aku di sini lagi puasa ya, puasa cabai, jadi aku nggak pakai cabai rawit ya. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah seperti ini ya, tercampur rata. Nah, ini kita tunggu ya lur. Kita akan sediakan untuk bahan selanjutnya. Ini aku pakai sayurannya. Aku punya sawi hijau atau sausin sebanyak 1 ikat. Aku akan potong-potong, iris-iris kecil-kecil.
Kalau kalian di rumah mau pakai sayuran yang lainnya boleh-boleh aja, itu opsionalkan aja. Mau pakai wortel, jagung, sawi hijau, sawi putih, brokoli atau yang lainnya boleh-boleh aja, itu opsionalkan aja. Ini aku juga tambahkan untuk satu buah tomat orange. Aku akan iris-iris kecil-kecil, tipis-tipis seperti ini. Kalau udah diiris-iris seperti ini, kemudian kita sisihkan aja dan kemudian kita kembali ke si wajan berisi nasi gorengnya. Ini kita aduk-aduk, kemudian kita akan seasoning aja ya. Kita akan kasih bumbu-bumbu. Masukkan untuk setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan garam ya lur, setengah sendok makan ya, ingat. Kemudian aku masukkan juga seperempat sendok makan merica bubuk, biar ada pedas-pedasnya dikit. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata si sambara, si bumbu-bumbunya, si nasi goreng ini. Nah, kita aduk-aduk sampai tercampur baur, tercampur rata dengan paripurna ya. Ini Masya Allah tabarakallah, untuk wanginya bener-bener nggak diragukan lagi. Ini belum dikasih kecap aja udah Masya Allah. Ini kasih kecap langsung ya, 2 sendok makan aja. Kalau kalian suka manis boleh ditambahkan lagi untuk kecap manisnya. Ini aku pakai 2 sendok makan kecap manis langsung, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur dengan paripurna sempurna ya lur. Masya Allah tabarakallah, bener-bener itu wangi parah. Aduh, ini udah aku aduk-aduk ya seperti ini, dan warnanya udah mulai berubah seperti ini, berubah menjadi kecoklatan ya. Aduh, ini tuh mudah, simple, satset, anti ribet ya. Ini untuk bahan-bahannya juga simple banget, ekonomis banget ya. Kemudian kita masukkan untuk sayurannya juga, si tomat yang udah kita iris-iris ya. Yang terakhir ini kita tunggu sampai sayurannya itu layu, kemudian kita boleh angkat dan kita sajikan. Gak lama-lama kan, mudah, simple, dan praktis tentunya. Nah, ini sebelum kita sajikan jangan lupa untuk dicobian ya, cek koreksi rasanya. Kalau ada kekurangan boleh kalian tambahkan aja untuk kekurangannya biar pas ya lur. Nih, kalau aku udah pas ini seperti ini, aku akan tunggu dulu ya sebentar lagi saat digoreng ya. Ini biar sedikit rada kering. Ini benar-benar harumnya itu wangi parah untuk nasi goreng kecap ini. Masya Allah tabarakallah, wajib kalian coba dan rekomendasi banget ya. Ini satset anti ribet. Ini kalau udah seperti ini benar-benar aku akan langsung aja sajikan ya. Ini dia nih, aduh. Ini kita masukkan ke dalam piring saji. Ini saat dimasukin rada-rada barbar ya, tapi gak masalah sih karena ini anti ribet. Jadi tenang-tenang, nanti kita akan atur-atur ya. Jadi lebih rapi sedikit nih seperti ini. Nih, Masya Allah tabarakallah, ini benar-benar wangi parah ya lur. Untuk si nasi goreng kecap satset anti ribet ini benar-benar ini wanginya benar-benar khas banget, dan rasanya benar-benar gurih bikin nagih. Ini kalau kalian penasaran, timba penasaran, jangan cuma lihat doang, langsung aja bikin ya, karena kata aku ini satset anti ribet, apalagi untuk bahan-bahannya ekonomis banget, dimana-mana pasti adalah ya lur. Ini aku akan cobi diaduk-aduk seperti ini tuh biar kalian ngiler ya. Aku juga udah coba rasanya, ini bener-bener bikin nagih. Dan aku akan makan ini. Jadi aku akan akhiri untuk video kali ini sampai di sini aja, karena aku gak mau liatin sama kalian lebih lama-lama lagi ya. Biar kalian langsung aja recook di rumah ya. Selamat mencoba, bye.